ini beberapa genus dari foraminifera bentonik besar dapat dilihat pada video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang serta. Serta adalah bidang batas antara kamar satu dengan kamar lainnya. Biasanya serta ini tidak terlihat. Yang kedua, apertur. Apertur adalah lubang tempat keluar masuknya protoplasma. Yang ketiga ada sutur. Sutur adalah garis yang membatasi antar kamar. Di sini terdapat foraminifera dan bentuk kamar foraminifera. Biasanya dalam plankton, bentuk tesnya kebanyakan itu bi-umbilicat. Sedangkan bentuk kamarnya itu kebanyakan plankton adalah globular. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah kamar dan jumlah putaran dari foraminifera. Yang pertama ada planispiral. Planispiral itu sifat terputarnya pada satu bidang. Semua kamarnya terlihat, pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsalnya itu sama. Yang kedua ada trochospiral. Trochospiral ini sifat terputar tidak pada satu bidang, tidak semua kamar terlihat, pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsalnya tidak sama. Sedangkan stetospiral itu awal mula-mulanya itu trochospiral. Kemudian planispiral sehingga menutupi sebagian atau seluruh kamar-kamar batasan pada foraminifera dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut ini cangkang dari foraminifera. Kebanyakan foraminifera, terkhususnya foraminifera bentonik, bentuk atau komposisi kamarnya itu biasanya gamping hialin. Tahapan cara pendeskripsian foraminifera bentonik. Yang pertama yaitu susunan kamar yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Yang kedua bentuk kamar dan tesnya. Yang ketiga sutur. Yang keempat jumlah kamar dan jumlah putaran. Yang kelima aperturnya. Yang keenam komposisi tes. Yang ketujuh dan terakhir hiasan dari tes foraminifera itu sendiri. Berikutnya 13 genus dari foraminifera bentonik. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa dari 13 genus tersebut. Yang pertama ada genus Rompulina. Ciri khas dari genus ini yaitu adanya apertur small opening. Apertur ini adalah akibat dari terselubungnya seluruh kamar sebelumnya oleh kamar terakhir. Yang kedua ada genus Bulbigerinina. Bulbigerinina ini ciri khasnya kamarnya menggembung, struktur yang terbentuk radial sehingga sangat melengkung. Pada bagian umbilikal radial tertekan umbilikusnya dalam. Selanjutnya genus Globigerinoides. Ciri khasnya terdapat 3 kamar pada putaran terakhir, membesar sangat cepat. Selanjutnya ada genus Globoquadrina. Bentuk tesnya spherical, bentuk kamar globular, aperturnya terbuka lebar dan terletak pada umbilikus dan membentuk segi 4 yang kadang-kadang mempunyai bibir. Selanjutnya genus Spirobinella. Genus ini bentuk tesnya spherical atau oval, bentuk kamarnya globular dengan jumlah kamar 32 yang saling berangkuman. Selanjutnya ada genus Pyrodinellopsis. Genus ini hampir sama dengan genus Pyrodinella, tapi tidak mempunyai apertur sekunder. Selanjutnya ada genus Puliniatina. Genus ini susunan kamarnya trochospiral, aperturnya terbuka lebar memanjang dari umbilikus ke arah dorsal dan terletak di dalam apertur face. Selanjutnya ada genus Catopsidra.
Genus Catub sidrax ini mempunyai hiasan pada apiturnya yang berupa bola. Ini terdapat susunan kamar foraminifera bentonik. Susunan kamar foraminifera bentonik ini terbagi menjadi dua, yaitu monotalamus dan politalamus. Di mana monotalamus itu susunan kamarnya hanya satu, sedangkan politalamus susunan kamarnya lebih dari satu. Jenis-jenis monotalamus yaitu ada bentuk globular, di mana bentuknya ini seperti bentuk bola tetapi ada leher sedikit. Yang kedua ada bentuk botol. Yang ketiga ada bentuk tabung, terdapat pada kebanyakan subfamili Hyperwinidae. Selanjutnya ada bentuk kombinasi antara tabung dan botol. Selanjutnya ada bentuk uncoiling, di mana mula-mula planispiral dan kemudian menjadi lurus. Selanjutnya ada zigzag. Selanjutnya ada bentuk bifurcating atau bentuk cabang. Selanjutnya ada bentuk irregular, dan selanjutnya ada bentuk setengah lingkaran atau hemispherical. Dengan mempelajari tentang fosil foraminifera pantonik dan fosil foraminifera bentonik, kita dapat mengetahui kegunaan dari fosil tersebut. Yang pertama yaitu untuk menentukan umur relatif suatu batuan. Biasanya ini kegunaan dari fosil foraminifera pantonik, karena fosil foraminifera pantonik ini hidupnya secara melayang atau mengambang. Jadi kita dapat mengetahui dengan cara hidupnya tersebut, kita dapat mengetahui umur relatif dari suatu batuan. Yang kedua, untuk menentukan lingkungan pengendapan. Untuk menentukan lingkungan pengendapan ini biasanya fosil foraminifera bentonik, karena foraminifera bentonik ini hidupnya dengan cara diam, biasanya menambat. Itulah foraminifera bentonik dapat disimpulkan sebagai untuk penentu lingkungan pengendapan. Dari kegunaan di atas, dapat istilah yang dapat disimpulkan yaitu fosil foraminifera ini menjadi fosil indeks atau fosil penunjuk, yang mana digunakan sebagai fosil penunjuk umur relatif. Pada umumnya jenis fosil ini mempunyai penyebaran vertikal pendek dan penyebaran lateral luas serta mudah dikenal. Yang kedua, fosil batimetri atau fosil kedalaman. Fosil yang dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan. Pada umumnya yang dipakai adalah bentos yang hidup di dasar. Contohnya Elpidium sp, penciri lingkungan transisi menurut Tipsworth 1966. Yang ketiga, fosil horizon atau fosil lapisan. Fosil yang mencirikan atau khas terdapat di dalam lapisan yang bersangkutan. Contohnya Globirotalia tumida, penciri N18. Yang keempat, fosil lingkungan. Fosil yang dapat digunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi. Contohnya Radiolaria sebagai penciri laut dalam. Dan yang terakhir ada fosil iklim. Fosil yang dapat digunakan sebagai penunjuk iklim pada saat itu. Contohnya Globigerina pachyderma, penciri iklim dingin.